Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat muslim, orang yang ada di video ini sudah diajak debat terbuka oleh Ustadz Ahmad Syahrin Tariq. Zaman terus berganti, namun orang seperti ini sudah sunatullah, akan selalu ada sebagaimana isyarat hadis Nabi. Ada beberapa tuduhan yang biasa diarahkan terhadap sahabat yang mulia Abu Hurairah, semisal terlalu banyak meriwayatkan hadis, lancang terhadap Aisyah, dianggap nyeleneh, hafalannya digugat, bukan sahabat Nabi katanya, hanya tukang cerita, mengagungkan tempat ibadah Yahudi, dituduh mudallis sebagaimana video tadi, yang membuat saya teringat buku koleksi saya yang terbit tahun 2009 yang lalu. Yang diantara isinya adalah bantahan bahwa Abu Hurairah adalah seorang mudallis. Karena itu, sekalian saja saya buat jadi konten untuk membela sahabat Nabi. Nah, sahabat muslim, buku itu berjudul asli Ar-Rad ala At-Ta'in fi Abi Hurairah, yang dialih bahasakan berjudul Abu Hurairah dihujat, karya Hasan bin Ali Al-Qattani, sebagai jawaban terhadap syubhat buku Mustafa Abu Handi dalam buku Akstara Abu Hurairah, yaitu Abu Hurairah terlalu banyak meriwayatkan hadis. Nah, sahabat muslim, segenap ulama Ahlussunnah wal Jamaah bersepakat bahwa manusia paling utama sesudah Rasulullah adalah sahabat beliau. Mereka adalah orang-orang yang adil dan terpilih, dan kita tidak membicarakan mereka kecuali kebaikannya, dan bahwa orang yang mencela atau membenci mereka adalah orang yang sesat lagi menyesatkan, dan dia mesti mendapatkan hukuman. Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyahnya yang masyhur itu, dia mengatakan, kita mencintai para sahabat Rasulullah dan kita tidak berlebihan dalam mencintai salah seorang di antara mereka. Kita membenci orang yang membenci mereka dan yang menyebut mereka dengan tidak baik. Kita tidak menyebut mereka kecuali dengan kebaikan. Mencintai mereka adalah agama, iman dan ihsan, sedangkan membenci mereka adalah kekafiran, kemunafikan, dan melampaui batas. Imam Ibnu Abi Zamanin Al-Andalusi Al-Maliki dalam risalah Ushulus Sunnah, dia mengatakan, salah satu pendapat Ahlus Sunnah bahwa mencintai para sahabat Nabi adalah sebuah keyakinan dan berusaha menyebarkan segala kebaikan dan keutamaan mereka, serta menahan diri untuk tidak campur tangan dalam perselisihan yang terjadi di antara mereka. Begitu pula Al-Hafiz Abu Amr Ad-Dani Al-Andalusi dalam kitabnya Ar-Risalah Al-Wafiyah terkait akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau mengatakan, di antara pendapat Ahlus Sunnah adalah mengatakan dengan baik terkait para sahabat Nabi Muhammad yang mulia dan terhormat, dan menyebutkan keutamaan-keutamaan mereka, menyiarkan kebaikan-kebaikan mereka, dan menahan diri dari perselisihan terjadi di antara mereka. Nah, sahabat muslim, ini adalah pendapat segenap ulama Islam yang telah menyusun kitab akidah, dan tidak ada yang menyelisihinya kecuali ahlul bid'ah. Sebab Allah telah memuji para sahabat di dalam kitab sucinya. Allah berfirman, orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama dari golongan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya, mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Sedangkan dari sunnah yang suci dengan jelas menerangkan makna ayat ini yang diriwayatkan dari Imran bin Husain, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik umatku adalah mereka yang ada pada masaku, kemudian orang-orang yang datang sesudah mereka, kemudian orang-orang yang datang sesudahnya. Sahabat muslim, Imam Az-Zahabi menuturkan karakter Abu Hurairah sebagai seseorang imam, ahli fikih, mujtahid, al-hafiz, sahabat Rasulullah, sekaligus penghulu para penghafal hadis yang terpercaya. Al-Hafidz Az-Zahabi sendiri dikenal sebagai peneliti yang sempurna terkait pengetahuannya tentang rijalul hadis, yaitu para perawi hadis. Diriwayatkan dari Waqi, dari Al-A'mash, dari Abu Salih, dia mengatakan, Abu Hurairah termasuk salah seorang sahabat Rasulullah yang paling banyak menghafal hadis, tapi ia tidak termasuk golongan sahabat yang paling utama. Az-Zahabi juga mengatakan, Abu Hurairah merupakan muara terakhir dari menghafal apa yang ia dengar dari Rasulullah dan menyampaikannya dengan tepat, huruf demi hurufnya. Az-Zahabi juga mengatakan, Abu Hurairah adalah orang yang terpercaya hafalannya, dan kami tidak mengetahui bahwa ia pernah melakukan kesalahan dalam meriwayatkan hadis. Nah, sahabat muslim, si pencela bernama Abu Handi ini membuat satu bab berjudul Tadlis yang dilakukan Abu Hurairah. Nah, sahabat muslim, sebenarnya apa makna dan hukum tadlis menurut ulama hadis? Tadlis adalah tindakan seseorang yang meriwayatkan dari orang yang semasa dengannya, yang pernah mendengar tentang hadis itu, yang ia tidak dengar secara langsung, namun dengan ungkapan yang mengindikasikan adanya proses mendengar. Misal tadlis dengan menggunakan kata an atau dari, dan anna bahwasanya. Nah, bentuk tadlis juga bermacam-macam, dan para ulama menyebutkannya dalam kitab-kitab mustalah hadis. Tadlis diambil dari kata dals yang berarti percampuran kegelapan. Tadlis dengan berbagai jenisnya dianggap makruh oleh mayoritas ulama hadis. Sebagian jenis lainnya lebih ditegaskan kemakruhannya.
Sebab hukum makruh ini ialah bahwasanya seorang perawi berkewajiban menjelaskan para perawi di dalam sanad hadis yang ia riwayatkan agar ahli hadis mengetahui kesahihan hadis dengan meneliti sejarah, kesikohan, dan keadilan para perawi tersebut. Hanya saja ketika segenap ahli hadis telah sepakat mengenai keadilan para sahabat yang mulia, mereka tidak mempermasalahkan tindakan tadlis sebagian sahabat terhadap sahabat yang lain. Karena mereka semua adalah adil, maka ketidaktahuan mereka mengenai sanad tidak membahayakan. Karenanya, Khatib Al-Baghdadi mengatakan, setiap hadis yang tersambung sanadnya antara perawinya dan Nabi, itu tidak diwajibkan diamalkan, kecuali setelah terbukti keadilan perawinya. Harus dilakukan penelitian terhadap kondisi mereka, kecuali para sahabat. Sebab keadilan para sahabat telah tetap, serta diketahui, karena keadilan dan kesucian mereka disampaikan langsung oleh Allah. Begitulah yang dikatakan oleh para pakar dan perumus ilmu hadis. Adapun si Buhandi ini, dia tidak puas dengan hal ini dan menyelisihi mereka. Ia berbicara di dalam bab ini dengan kebodohan yang tidak terkira. Dia juga mencampur adukan kaidah-kaidah ilmiah dengan gegabah. Sebenarnya yang dilakukan Buhandi di dalam bab ini adalah mengikuti langkah Abdul Husain Syarafuddin Ar-Rafidi dan pengikutnya Abu Rayah Al-Misri. Buhandi mengatakan, Az-Zahabi meriwayatkan dengan sanadnya sendiri. Dia mengatakan, saya mendengar Asy-Sya'bi berkata, Abu Hurairah melakukan tadlis. Al-Qahtani si penulis buku ini mengatakan tadlis yang dilakukan sahabat banyak sekali. Tidak ada aib dalam hal ini. Sebab mereka melakukan tadlis dari sahabat yang lebih senior. Terlebih lagi semua sahabat adalah adil. Syubhat berikutnya yang mereka lontarkan adalah yang pertama, Abu Hurairah mengklaim status sahabatnya secara dusta. Dia menyembunyikan nama-nama syekhnya supaya bisa dikatakan bahwa dia adalah seorang sahabat yang mendengar dari Nabi. Yang kedua, syekh Abu Hurairah ada yang berasal dari kalangan sahabat, tabi'in, dan ahli kitab. Ia tidak mendengar semua hadisnya dari Nabi. Setelah rahasia terbongkar, ia mengakui tindakan tadlis yang ia lakukan. Kemudian Buhandi memberikan contoh riwayat Abu Hurairah yang mengatakan, barang siapa yang berada di waktu pagi dalam keadaan junub, maka tidak sah puasanya. Abu Hurairah mengaku mendengar hadis ini dari Nabi. Namun setelah tersingkap masalah ini dikarenakan bantahan yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah dan Ummu Salamah, Abu Hurairah mengaku bahwa ia mendengarnya dari Fadl bin Al-Abbas. Kemudian dia menarik kembali fatwanya. Nah, bantahan terhadap syubhat ini yang pertama adalah, ini adalah perkataan orang bodoh dan tidak mengenal ilmu hadis yang mulia. Kata pertama dari ucapan tersebut sudah menjelaskan kebodohannya. Sebab Az-Zahabi tidak meriwayatkan apapun dari Asy-Sya'bi. Tidak lain yang dikatakan oleh Az-Zahabi adalah Yazid bin Harun berkata ini dan itu, dan seterusnya. Sekiranya dia meriwayatkan dari Asy-Sya'bi, tentu ia sebutkan sanadnya. Dan perhatikan baik-baik hal ini. Yang kedua, Az-Zahabi sendiri telah memberi bantahan seperti yang dinukil oleh Buhandi. Al-Hafiz Ibnu As-Sakir juga memberi bantahan sebagaimana yang ia sebutkan sanadnya di dalam kitab Tarikh Dimashq. Kemudian Imam Ibnu Katsir juga memberi bantahan dengan mengatakan Syu'bah mengisyaratkan hadis Abu Hurairah yang mengatakan barang siapa yang berada di waktu pagi dalam kondisi junub, maka tidak sah puasanya. Setelah dilakukan penelitian terhadapnya, Abu Hurairah mengatakan, seseorang mengabarkannya kepadaku, aku tidak mendengarnya dari Rasulullah. Kemudian Syu'bah mengatakan, Abu Hurairah memiliki kejujuran, hafalan, semangat keagamaan, ibadah, sifat zuhud, dan amal soleh dengan porsi yang besar. Dan Al-Hafiz Az-Zahabi mengatakan, tidak ada masalah dalam hal ini. Bahkan kaum muslimin berhujjah dengan hadis Abu Hurairah di masa lalu maupun yang sekarang. Dikarenakan kekuatan hafalannya, keagungannya, kepiawaiannya, dan kedalaman pemahamannya. Cukup sebagai bukti bagimu bahwa sahabat sekaliber Ibnu Abbas bersikap hormat di hadapan Abu Hurairah. Ibnu Abbas mengatakan, berilah fatwa wahai Abu Hurairah. Kemudian di lain waktu, di awal penuturannya untuk biografi Abu Hurairah, Imam Az-Zahabi kemudian mengatakan tentang Abu Hurairah, seorang imam, faqih, mujtahid, hafiz, penghulu para hafiz yang kokoh. Syekh Muhammad Abu Syu'bah mengatakan perkataan Syu'bah ini jelas menyatakan bahwa yang ia maksud bukan tadlis seperti yang dikenal oleh para ahli hadis. Ia menghendaki hal lain yang ia anggap sebagai tadlis, bukan dalam pengertian yang sebenarnya. Hadis dengan sanad demikian yang seperti ini dalam terminologi ahli hadis disebut mursal sahabi. Ini layak menjadi hujjah berdasarkan kesepakatan para ulama. Sebab pada ghalibnya, seorang sahabat tidak meriwayatkan kecuali dari sahabat yang lain. Sedangkan para sahabat seluruhnya adil. Yang ketiga, riwayat tadi dikeluarkan oleh Al-Hafiz Ibnu As-Sakir dari jalan Hasan bin Utsman At-Tusturi. Dari Salamah bin Hubaib, dia mengatakan, aku mendengar Yazid bin Harun berkata, aku mendengar Asy-Sya'bi mengatakan, Abu Hurairah melakukan tadlis. Ini adalah sanad yang batil, sama sekali tidak bisa dipakai sebagai hujah. Di dalamnya ada Hasan bin Utsman At-Tusturi. Ibnu Adi mengomentari tentang Hasan bin Utsman. Hasan ini dengan mengatakan, sejauh pengetahuanku dia gemar memalsukan hadis dan mencuri hadis orang lain.
Aku menanyakan profil dirinya kepada Abdan Al-Alfari, dia mengatakan dia seorang pendusta. Sedangkan Abu Ali Naisaburi berkata, dia seorang pendusta dan gemar mencuri hadis. Nah, camkan ini baik-baik dan cermati bagaimana Bu Handi berpedoman dengan riwayat palsu untuk menggugurkan keadilan orang-orang yang sudah tidak diragukan lagi keadilannya. Yang keempat, bahwasanya Abu Hurairah adalah seorang sahabat. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam status sahabatnya. Seperti yang telah diuraikan. Abu Hurairah seorang yang adil, kuat hafalannya dan sikat. Tidak disangsikan lagi, sebagaimana yang telah dipaparkan panjang lebar hujah-hujahnya di dalam pembahasan yang penuh berkah. Adapun Abu Hurairah meriwayatkan dari sahabat, tabi'in, dan ahli kitab, ini hanyalah sesuatu yang dibesar-besarkan oleh si Bu Handi. Jikapun tidak demikian, kenyataan menunjukkan bahwa mayoritas hadis-hadis Abu Hurairah ini ia dengar langsung dari Rasulullah dan sebagiannya ia dengar dari sahabat yang lain. Sama persis dengan apa yang dilakukan oleh banyak sahabat yang lain, khususnya sahabat yang berusia muda atau yang belakangan memeluk Islamnya. Nah, sahabat muslim, di dalam kitab Al-Mustadrak, Imam Hakim menyampaikan riwayat yang ia nyatakan sahih sesuai syarat Bukhari dan Muslim dari Bara bin Azib. Dia mengatakan, tidak setiap kami mendengar hadis dari Rasulullah. Kami memiliki keluarga dan kesibukan. Akan tetapi pada masa itu orang-orang tidak suka berdusta, maka yang hadir akan meriwayatkan kepada yang tidak hadir. Contoh riwayat generasi muda sahabat dan generasi tua terlalu banyak untuk dihitung. Perbuatan tersebut tidak khusus hanya dilakukan oleh Abu Hurairah, sehingga mengharuskan si Bu Handi ini justru mengusik hadis Rasulullah. Ya Allah, ampunilah kami atas kelancangan orang-orang bodoh terhadap para ulama, juga atas keberanian orang bodoh untuk menebat agamamu dan syariat nabimu. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.